Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kalian bersama Ibu Mary dalam mata pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas program linear. Sedangkan kompetensi dasarnya, kita akan menentukan model matematika dari soal cerita. Sedangkan indikatornya, yang pertama adalah kita akan merubah soal cerita ke dalam bentuk kalimat matematika. Sedangkan yang kedua, kalimat matematika tadi ditentukan oleh daerah penyelesaian. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh soalnya. Seperti apa contoh soal ceritanya? Kita lihat dari tayangan di papan tulis ini. Soalnya adalah, kita lihat, perhatikan contohnya. Mari kita bersama-sama membacakannya. Sebuah pesawat terbang mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 300 kursi yang terdiri atas kelas ekonomi dan kelas VIP. Penumpang kelas ekonomi hanya boleh membawa bagasi 3 kg. Dan kelas VIP hanya boleh membawa 5 kg. Sedangkan pesawat hanya mampu menampung bagasinya 1.200 kg. Tiket kelas ekonomi memberikan laba Rp100.000. Sedangkan kelas VIP Rp200.000. Pertanyaannya adalah, berapakah laba maksimum dari penjualan tiket pesawat tersebut? Nah, anak-anakku sekalian, setelah tadi Ibu bacakan soal cerita tadi, mari kita simak bersama-sama. Langkah yang pertama, kalian akan membuat tabel. Ya, kita bikin tabelnya, bisa kita lihat pada tayangan di samping. Nah, tabel di situ isinya pada kolom pertama kalian isi dengan tempat duduk dan bagasi. Pada kolom kedua, banyaknya kelas ekonomi. Tadi kita akan memisahkan kelas ekonominya adalah X. Terus pada kolom ketiga, kita masukkan banyaknya kelas VIP. Kita misalkan itu adalah Y-nya. Sedangkan pada kolom keempat, itu adalah maksimumnya. Nah, sekarang kita lihat tadi pada contoh soalnya, di situ ada terletak tempat duduk. Tempat duduknya tidak lebih dari 300 kursi. Artinya apa? Berarti kelas ekonomi dan kelas VIP hanya bisa menampung 300. Sekarang kita masukkan nilai maksimumnya di situ pada kolom keempat 300. Nah, sedangkan banyaknya kelas ekonomi tadi adalah X-nya, sedangkan banyaknya kelas VIP adalah Y-nya. Nah, terus pada baris bagasi, di situ terlihat ya bahwa kelas ekonomi hanya menampung 3 kg. Kita masukkan di banyaknya kelas ekonomi adalah 3X.
Nah, sedangkan pada kelas PIP itu adalah 5 kg. Kita masukkan lagi 5Y. Nah, sedangkan pesawat hanya bisa menampung 1.200 kg. Kita masukkan ke kolom maksimum. Nah, setelah kita lihat pada tabel tadi, maka kita bisa menentukan bagaimana bentuk dari sistem persamaan liniernya. Yang pertama, dari baris pada tabel tempat duduk. Jadi dalam tempat duduk itu dapat kita rubah menjadi berarti X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 300. Sedangkan pada bagasi, di situ ada pada tabel 3X ditambah 5Y kurang dari atau sama dengan 1.200. Dengan syarat X lebih dari atau sama dengan 0, sedangkan Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Nah, itulah perubahan dari soal cerita tadi kita rubah ke dalam model matematika dengan menggunakan sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Bagaimana anak-anakku sekalian? Nah, sekarang Ibu lanjutkan lagi pada contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini menggunakan soal cerita juga, tapi dalam bentuk soalnya pilihan ganda. Nah, dari soal ini Ibu ambil dari soal ujian nasional, ya, atau di ujian sekolah. Nah, jadi kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua kita bacakan. Seorang ibu mempunyai 4 kg tepung dan 2,4 kg mentega. Ingin membuat donat dan roti untuk dijual. Satu donat membutuhkan 8 gram terigu dan 40 gram mentega. Dari satu roti membutuhkan 50 gram terigu dan 60 gram mentega. Jika ia harus membuat paling sedikit 10 donat, ya, maka model matematika yang sesuai adalah titik-titik. Nah, bisa kalian lihat pada pilihan jawaban. Multiple choice-nya ada A, B, C, D, atau E. Nah, kalian memilih salah satu jawaban tersebut. Jawaban yang paling benar dan tepat. Nah, sekarang kita bahas juga bersama-sama contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, di situ ada 2 jenis, ya, 2 jenis kue nanti yang akan dibikin ibu. Yang pertama adalah donat dan roti. Donat kita misalkan X, sedangkan roti kita misalkan adalah Y-nya. Nah, untuk lebih mudah juga kita bikin tabel, ya. Nah, kita bikin tabel. Dalam tabel kolom pertama di situ ada donat, ada roti. Sedangkan pada kolom kedua itu ada tepung. Sedangkan di kolom ketiganya ada mentega. Nah, sekarang kalau donat berapa yang diperlukan? Oh, ternyata donat itu memerlukan tadi 80 gram. Kita masukkan. Sedangkan menteganya ada berapa? Donat? Ya, menteganya ada 40 gram.
Nah, sedangkan roti, bagaimana roti? Nah, kalau roti tepungnya diperlukan berapa roti? Oh iya, roti ada 50 gram tepung. Terus menteganya 60 gram. Nah, sedangkan tadi jumlah total ya, tepung itu ada 4 kilogram. Nah, 4 kilogram itu kita rubah ke gram supaya nanti nilai satuannya sama dengan yang pada satuan pada donat dan roti tadi. Nah, jadi kalau 4 kilogram berarti kalau kita rubah ke gram dikalikan 1000 berarti 4000 gram. Nah, terus untuk mentega juga sama. 2,4 kg kali 1000 berarti 2400 gram. Nah, setelah didapatkan dari tabel tersebut ya, dapat kita rubah lagi soalnya itu ke dalam bentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, yang pertama adalah berarti persamaan pertamanya 80x ditambah 50y kurang dari atau sama dengan 4000. Nah, dari soal itu kita sederhanakan. Berarti bagi berapa? Ya, bagi 10 ya. Kita bagi 10 berarti 8x ditambah 5y kurang dari atau sama dengan 400. Nah, pada tabel roti kita rubah kembali, itu berarti 40x ditambah 60y kurang dari atau sama dengan 2400. Nah, kalau kita sederhanakan, kita bagi berapa? Supaya hasilnya kita bagi 20 ya. Ya, kita bagi 20. Berarti 40 bagi 20, 2x. 60 bagi 20, 3x. Sedangkan 2400 dibagi 20 adalah 120. Jadi persamaannya adalah 2x ditambah 3y kurang dari atau sama dengan 120. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, di situ adalah ibu membuat paling sedikit 10 buah donat. Nah, kalau donat tadi dimisahkan apa? X, ya betul, X. X berarti syaratnya X-nya lebih dari atau sama dengan 10. Sedangkan Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, bisa kalian lihat pada pilihan jawaban soal tersebut, kira-kira yang mana yang paling tepat? Oh ya, betul. Ternyata jawabannya adalah B, ya. Nah, jadi jawabannya adalah B. Nah, itulah materi tadi yang Ibu berikan ya, masalah model matematika, yang mana tadi kita merubah soal cerita atau kalimat verbal, kita rubah ke dalam kalimat matematika. Atau istilah namanya adalah model matematika. Kira-kira anak-anakku sekalian bisa memahami apa yang tadi Ibu jelaskan ya, bagaimana perubahan tadi soal cerita tadi ke dalam bentuk model matematika. Oke, kalau tidak ada yang mungkin kita coba lagi ya, mungkin untuk lebih mengetahui kemampuan kalian, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian semua. Nah, tugasnya ada soal dalam soal ya, cuma satu soal cerita tadi juga sama, nanti pian rubah ke dalam soal atau maksudnya dari soal latihan yang Ibu berikan, kalian rubah ke dalam
model matematika. Nah, untuk itu mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian semua. Semoga kalian dapat memahaminya. Sebelum Ibu menyudahi ya, nanti kita akan bertemu kembali dalam materi selanjutnya. Kalau begitu, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.